Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu dalam pelajaran Quran Hadis pertemuan yang ke-6. Hari ini kita akan belajar tentang memahami ketentuan wakaf dan wasol. Wakaf itu berhenti, wasol itu artinya terus, ya. Tujuannya adalah kalian tahu atau pengertian wakaf dan wasol. Kalian bisa menyebutkan macam-macam wakaf dan wasol dan mengetahui macam-macam tanda wakaf dan wasol. Menyebutkan nama-nama tanda wakaf dan wasol, menjelaskan cara membaca tanda-tanda wakaf dan wasol, menunjukkan macam-macam tanda wakaf dan wasol yang terdapat dalam bacaan Al-Quran, dan yang terakhir adalah cara membaca tanda wakaf dan wasol dalam bacaan Al-Quran. Yang pertama adalah kita lihat pengertian dari wakaf dan wasol. Wakaf secara bahasa itu berarti berhenti atau menahan. Pengertian secara istilah, wakaf adalah menghentikan bacaan sejenak dengan memutuskan suara di akhir perkataan. Tujuannya untuk mengambil nafas dengan niat ingin menyambungkan kembali bacaan. Sedangkan wasol secara lughawi berarti sambung, menyambung atau melanjutkan. Sedangkan menurut istilah, wasol berarti melanjutkan bacaan tanpa disertai nafas. Meskipun boleh berhenti wakaf, makhrajnya seseorang yang membaca Al-Quran dengan wasol berarti dia harus membaca terus bacaannya atau bacaan selanjutnya tanpa berhenti dan tanpa bernafas, ya. Sekarang macam-macam tanda wasol, tanda wakaf dan wasol. Tanda wakaf adalah lambang atau tanda bahwa suatu bacaan dibaca berhenti. Bacaan yang terdapat tanda wakaf maksudnya berhenti pada tanda tersebut, ya. Jadi kalau menemui tanda-tanda tersebut, ya, kalian berhenti. Contohnya yang pertama adalah wakaf lazim, ya. Wakaf lazim itu tandanya mim, artinya berhenti di akhir kalimat sempurna. Wakaf lazim disebut juga wakaf tam atau sempurna, sebab wakaf terjadi setelah kalimat sempurna, tidak ada kaitannya dengan kalimat sesudahnya. Yang kedua adalah wakaf mutlak, hurufnya to, ya, nih, to. Wakaf mutlak artinya lebih baik berhenti, terutama bagi yang nafasnya pendek atau mempunyai asma. Yang ketiga adalah wakaf jaiz. Wakaf jaiz artinya boleh berhenti atau melanjutkan bacaan ayat dalam Al-Quran. Namun akan lebih baik jika ia menghentikan bacaannya apabila menjumpai tanda tersebut. Tanda ini terletak di antara dua lafal kalimat. Yang keempat adalah wakaf murakhas, ya, hurufnya shad. Wakaf murakhas menunjukkan arti bahwa meneruskan atau melanjutkan bacaan lebih baik daripada menghentikan bacaan, tetapi boleh berhenti jika keadaan memaksa. Selanjutnya tanda qaf, ya. Jadi kalau tanda qaf itu, tanda qaf artinya lebih baik meneruskan bacaan. 6. Al-waslu aula atau shola. Al-waslu aula artinya meneruskan bacaan lebih baik daripada menghentikannya. Terus yang ketujuh al-waqfu aula, qola, tandanya wakaf. Al-waqfu aula ini mempunyai arti lebih baik utama menghentikan bacaan. Terus 8 adalah saktah. Saktah menunjukkan bahwa pembaca harus menghentikan bacaan sebentar tanpa mengambil nafas, kemudian melanjutkan bacaannya. Terus lam, ini ada tanda lam alif. Wakaf mamnu berarti tidak boleh berhenti, akan tetapi jika tanda tersebut terletak atau muncul di akhir ayat, bukan di pertengahan ayat, maka pembaca boleh untuk menghentikan bacaan tersebut.
Yang 10 tanda wakaf mu'anaqah. Wakaf mu'anaqah artinya boleh berhenti di salah satu titik tersebut ya. Tandanya titik 3 nih, 2. Pak Guru akan contohkan ya bacaan ya. Kita akan ambil surat An-Naba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 1. Amma yatasaalun. Di situ berhenti. Karena ada tanda apa? Wakaf. Wakaf apa? Tandanya jim. Wakaf apa? Wakaf jaiz ya. Artinya boleh berhenti atau melanjutkan bacaan. Namun akan lebih baik jika menghentikan bacaannya. Jadi yang lihat kayak gini lebih baik berhenti. Berikutnya kita lihat ya. Di sini ada tanda lam alif ya. Lam alif. Artinya apa lam alif? Wakaf mamnu. Berarti tidak boleh berhenti. Akan tetapi jika tanda tersebut terletak atau muncul di akhir ayat, bukan pertengahan ayat, boleh berhenti ya. Tapi lebih baik tidak berhenti. Kita lihat lagi. Kola. Kelihatan nggak? Kola. Artinya apa itu? Tanda kola. Al-waqfu aula mempunyai arti lebih baik, utamanya menghentikan bacaan. Jadi kalau coba ya kita ulang dari ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzimil ladzi hum fihi mukhtalifun. Contohnya kayak gitu ya. Tugas kalian sekarang adalah kalian buka lagi halaman 8 ya. Di situ ada surat Al-Bayyinah. Ini kan ayat 1 sampai 8 ya. Nah, nanti kalian sambil baca ya, tugasnya adalah ayat 1 itu tandanya apa saja. Nanti sekaligus diberi keterangan. Ayat 1 ada berapa tanda? Tandanya apa ya? Nomor 1 ayat 1 ada berapa tanda? Apa saja ya, ditulis keterangan dari tanda-tanda wakaf atau juga wasol. Oke, ditulis di buku ya, dikirim ke Pak Guru. Terima kasih, mudah-mudahan kalian paham ya dan bisa langsung mempraktekannya pada surat Al-Bayyinah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.